Ngatasi ya? Iya. Studio mini ya. Mas, jangan berisik dulu ya Mas, live. Selamat sore semuanya. Sore guys. Jumpa lagi sama saya Jaka dan juga Mas. Bam ya, duo. Hari ini kita mau technical meeting untuk Raja Gunung Bali 2025. Technical meeting ya. Simak baik-baik, tapi tetap nanti diupload kan ya Mas? Ya, nanti Jadi peraturan ini semua diupload di. Jadi yang ketinggalan live kan nanti bisa nonton recordednya, versi Ya. recordednya ya. Ya, nanti juga diupload di YouTube-nya Ubung Academy untuk yang jelas-jelasnya, lebih jelasnya gitu. Siap. Jadi kita jelasin dulu singkat aja Raja Gunung ini apa Mas? Raja Gunung Bali. Singkat ya. Raja Gunung ini kan sudah vakum ya tahun lalu ya. Ya. Sebenarnya adalah kompetisi untuk anak-anak, Ya. membina untuk mengembangkan bakat anak-anak ya. Ya. Jadi supaya atlet-atlet khususnya cabang olahraga balap sepeda itu makin diminati di Oke. Bali ya. Oke. Supaya nggak mainan gadget aja. Siap. Ya. Ya. Jadi intinya adalah pembinaan Pembinaan untuk anak-anak ya. Bali. Terus kita ada support dari Ramen Seia, sangat mensupport kita untuk acara kali ini. Sponsor utamanya Ramen Seia. Ya, teman komunitas juga Teman ya, komunitas jadi juga. Membantu untuk Mengembangkan. menyelenggarakan event ini karena beliau juga concern untuk pembinaan dan pembibitan atlet muda. Ya. Langsung aja kalau gitu kita bahas masalah rutenya. Rute gimana Mas Bam? Rute sedikit beda sama yang terakhir, Ya. tapi 50%-nya mirip ya. Ya. Jadi pertama-tama kita start dari Ramen Seia, kita menuju Jalan Sesetan ke utara, Jalan Diponegoro, Veteran, kemudian ke arah Trengguli, Ya. menuju ke Angantake, Ya. daerah Angantake. Nanti kita share kok GPX-nya. Setelah itu kita menuju Sayan, Payangan, Ya. daerah Ubud ya. Jadi untuk pas pertama itu kita jaga speed ya. Ya, jadi kita akan konvoy lah. Ya. Istilahnya city tour. City tour. City tour supaya sightseeing wilayah-wilayah Denpasar, Gianyar ya, Ya. keelokan Bali. Oke. Gitu. Mungkin yang perlu diingat dari peserta juga karena kita kan nanti berpeloton, kita menjaga lalu lintas, tetap kita share. Terus untuk support, mobil support dan orang tua mungkin yang mendampingi itu harus di belakang peloton karena untuk kelancaran acara gitu ya. Lebih tepatnya di belakang ambulan nanti. Ya, di belakang ambulan. Nanti itu rencana kita di dalam kota speed kita jaga 30 km per jam. Begitu agak nanjak dikit kita kurangi 20 km per jam. Ya, biar supaya santai enak lah, ya. santai Ya, santai. Nah, Sampai ke di Payangan, di Payangan. rest area Giri Kusuma. ya. Oke. Setelah itu kita persiapan pembagian wave langsung Oke. ya. Ada sedikit refreshment di situ, Ya. ada air segala macam. Setelah wave terbagi langsung kita menuju rute Comrace-nya lah. Ya, sebentar ini ke WS dulu ya. Nanti WS-nya kita sediakin parkiran. Kita bagi per wave-nya. Ya, Jadi nanti- yang main elite di mana, woman open-nya di mana, junior di mana, kita langsung bagi di situ. Ya. Nanti Untuk kita memangkas waktu ya. ya, nanti kita juga kembali lagi sebelumnya ke startnya. Kita mulai startnya itu jam pendaftarannya jam 5. Ya, sign on-nya jam 5. Jam 5 kita 6 tank harus berangkat dari Ramen karena trafficnya udah mulai ramai. Ya. Jadi Kita kita mengejar traffic landai Ya. berkoordinasi dengan Polda supaya kita mendapatkan kenyamanan juga di jalan. Ya, gitu. siap. Saya Ya. kembali lagi sekarang ke Kembali ke WS WS. layangan. Nanti kan sudah dibagi nih 3 per kategori. Berkata. Nanti gimana itu prosedur untuk ke startnya? Nah, nanti kan per wave kan sudah di-sharing di handbook ya. Ya. Ada kategori elite, master A, master B, Ya. dan sebagainya. Nanti selepas dari WS itu kan jalannya turun. Ya. Itu netral. Ya, Belum race ya. belum race. Jadi race-nya kita berhentikan di jembatan. Jadi supaya adil semua ya. Jadi semua sama-sama bareng ya. Ya. Jadi nggak mengambil keuntungan dari siapa yang berani turunan gitu. Ya. Nah, setelah di jembatan berhenti, marshal yang paling penutup sudah datang. Ya.
Go. Go. Race 24 kilo dengan elevasi kurang lebih 1100. 1100. Ya. Nanti mungkin tanjakannya kalau yang belum pernah lewat agak mengagetkan karena langsung 17 apa 15% ya awal-awal ya. Cuma dikit aja tapi itu. Dikit. Nanti begitu sedikit setelah tanjakan agak mulai landai. Landai kok landai. Ya. Relatif average-nya aja cuma 3%. Oh 3% ya aman kalau gitu. Average. Ya. Jadi oke lah. Ya. Ya. Untuk rute mungkin sekian. Ya. Finishnya nanti kan di Manikliu itu. Ya. Di atasnya lagi ya, ternyata itu masuknya Desa Kintamani. Oh, Desa Kintamani ya. Desa Kintamani di setelah Pinus itu Ya. nanti pas finish itu ada deviasi untuk motor Sorry Mas official. Bang, motong. Ya. Ini perlu yang di rutenya dulu aja dulu. Oh ya, rutenya dulu. Rute dulu itu nanti yang perlu diperhatikan di kilometer 11 setelah apa namanya? Setelah restart. Ya. Setelah restart di kilometer 11 itu jalan agak rusak, mungkin sekitar 500 meter aja. Jadi kita nanti ada gravel-gravelnya sedikit ya. Nah, karena kan sekarang kan musim gravel. Ya. Kebetulan rutenya ada gravelnya dikit. Ya. Lagi perbaikan jalan. Tapi nggak apa-apa, sudah kita kondisikan supaya ada pengamanan juga di sana. Kita harapkan peserta hati-hati aja di Ya. bagian jalan. Nanti untuk trafficnya sendiri kita berlakukan sistem buka tutup ya, terutama kalau ada yang melintas nanti yang dari atas kita tutup total Ya. sehingga tidak ada kendaraan yang masuk waktu di jalan kita rusak. usahakan untuk daerah finish itu sesteril mungkin. Ya. Jadi pembalap itu bisa maksa pas di finish line. Ya. Gitu. Terus ada juga water station di pasar Manikliu. Oh iya. Kilometer Berapa itu ya? Kira-kira 17. Jadi kilometer 17 ada water station di pasar Manikliu. Ya, biasanya kalau benar-benar udah empty tank, ketinggalan, Ya. buang, Ya. boleh dah ngambil di situ kan. Ada Ya. setidaknya, wah ini baterai ngecas ya. Ya. Itu. Terus setelah itu finish, Ya. disediakan juga refreshment, Oke. air segala macam. Nanti kalau udah seger langsung aja menuju ke ini, ke Teguh. Oke. Ya. Nanti yang di finishnya itu dinamanya Hutan Pinus ya. Hutan Pinus Glagalinggah. Glagalinggah ya, nanti di situ ada water station. Terus untuk supportnya gimana nanti kira-kira ini ya, kendaraan support Nanti disediakan parkir. Jadi sebelum finish line itu diharapkan yang nganterin itu atau official yang ngikutin deviasi ke parkiran tersebut. ya, sesuai di handbook ya. Di handbook Ya. supaya tidak mengganggu teman-teman yang lagi finish Ya. balapan. Oke. Ya. Terus nanti juga ada dari tim Marshal juga, kita ada tim Marshal yang memberitahu untuk tim support apabila mendekati finish nanti mungkin diarahkan untuk berhenti atau disuruh maju agar supaya menjaga keselamatan. Biasanya kan kalau pas finish itu mau sprint. Ya. Jadi tetap kita utamakan keselamatan peserta ya. Kita jaga ya supaya ada deviasi segala macam itu, segala upaya untuk membuat keselamatan rider. Ya. Oke. Untuk kemudian itu setelah finish kita nanti mungkin 9:30 diarahkan ke Teguh ya. Untuk agenda makan dan UPP. Ya. Gitu. Oke. Untuk rute mungkin udah beres ya. Sudah, mungkin untuk rutenya gitu aja. Mungkin pas waktu dari finish itu akan ada sekitar, kita kasih waktu setengah jam untuk refreshment. Setelah itu kita arahkan ke finish di Teguh Kopi. Untuk pengambilan RPJ itu ada di Ramen Seiya ya. Jadi besok kita buka dari jam 3 sampai jam 5. Ada meja 2. Akan ada voucher ramen gratis untuk 50 peserta pengambil pertama ya, nanti diinfokan. Jadi besok kita jam 3 sampai jam 5 itu pengambilan RPJ di Ramen Seiya. Kemudian tadi sudah dijelaskan untuk agendanya, jam 5 sign on, kemudian jam 6 tank kita berangkat.
perkiraan sampai di US Payangan itu 7:30, kemudian real start itu sekitar jam 8 kurang seperempat. Untuk cut off time-nya seperti kita sudah share di Instagram kemarin itu 10:30. Tapi masih bisa menyesuaikan, nanti disesuaikan lagi. Kemudian untuk mobil support kita ada mobil broom wagon itu untuk yang mungkin ada kendala mekanikal atau kendala mungkin kurang fit atau apa, bisa langsung aja naik ke broom wagon. Juga ada ambulan juga yang akan di belakang peserta, paling belakang peserta. Jadi nanti yang naik broom wagon otomatis kan tercatat sebagai disqualified DNF finish ya. Oke. DNF ya. Ya. Respect collection udah ya tadi. Respect collectionnya besok itu dapat nomor dan juga voucher. Untuk nomornya nanti perlu diperhatikan, itu seperti kita share kemarin itu di sini Mas Bab ya. Seperti ini ya. Jadi nanti seperti ini untuk pemasangan back number, untuk yang di seat post nanti sesuai lubangnya kan. Ya, langsung kita nanti ada ini ya. Yang sesuai di handbook yang telah kita bagikan itu. Ya. Itu enak banget, itu tinggal diikutin ya. Terus untuk rule-nya perlu apa aja yang perlu diperhatikan Mas Bam? Ya, peserta wajib sign on di Ramen Jaya kecuali Prayut. Ini ada kebijakan, jadi untuk teman-teman Prayut itu sign on-nya nanti langsung di Payangan aja. Jam 7 ya? Sampai 7:15. Oke. Ya. Jadi perhatikan lagi untuk Prayut itu boleh sign on di Payangan. Tapi kalau pengen ride dari Sesetan boleh juga ya. Tapi kita sarankan lebih baik naik kendaraan atau mobil yang pengantarnya itu langsung menuju ke Payangan. Water station Payangan ya. Jadi menuju titik poin sebelum real start khusus Prayut khusus Prayut ya. Khusus Prayut. Ini ada, soalnya kan kita evaluasi lagi. Rutenya cukup panjang. Anak-anak Prayut kemungkinan kan terlalu panjang untuk mereka. Oke. Gitu. Kemudian ada, terus nanti akan wajib untuk absen di start dan di Payangan. Terus sportivitas jelas, nomor tadi sudah jelaskan. Terus untuk pengawal gimana, ada ketentuan khusus Mas Bam? Untuk official atau pengawal tidak ada feeding ya. Tidak ada feeding karena kita juga telah menyediakan water station di tengah. Kalau mechanical boleh, tetapi mundur. Lapor dulu ke komisar atau marsal. Angkat tangan. Jadi jangan sampai officialnya pengawal itu masuk ke rombongannya Marshal Moto Escort. Ya. Jadi supaya tidak mengganggu keselamatan di jalan raya dan pembalap yang lain. Nanti kalau misalnya ada yang melanggar, kita akan beri peringatan 1 kali. Peringatan berikutnya kita akan diskualifikasi. Kita anggap did not finish. Jadi untuk trouble mundur dulu, jangan officialnya yang maju. Karena itu akan mengganggu jalannya lomba. Karena keselamatan ya otomatis untuk keselamatan. Kita selalu concern rule itu untuk keselamatan rider. Itu. Kemudian untuk time limit tadi udah dijelaskan. Kemudian untuk misalkan ada protes itu harus disertai bukti video dan uang jaminan ya. Uang jaminan. Nanti sudah dijelaskan di handbooknya. Jadi jangan sampai didorong jangan sampai drafting dipasing masuk rombongan lagi. Itu kan juga hal yang membuat unfair nggak fair ya buat. Nanti ada komiser yang menjadi wasit untuk mencatat apabila ada kecurangan, disertai foto sama video. Ada video. Nanti hasil sementara kita akan tampilkan di website. Tapi ingat itu unofficial ya. Unofficial artinya kita nanti akan masih menunggu validasi lagi dari komisar dan juri. Gitu. Jadi keputusan juri itu mutlak ya dari komisar ya. Kita hanya screening di awal, unofficial result kita posting tapi dalam bentuk unofficial belum resmi. Jadi nanti setelah UPP, setelah acara selesai mungkin jam 2 baru kita post untuk full resultnya kita bagikan. Jadi untuk ininya kelihatan nggak ya? Untuk pemasangan nomor di seat post ya.
gitu ya. Tuh, terus kemudian untuk area UPP seperti yang sudah disebutkan di handbook, areanya kita mematuhi untuk aturan tepatnya venue-nya itu mewajibkan semua pengunjung yang mengunjungi area UPP itu menggunakan gelang. Nanti itu gelangnya peserta dapat gelang. Peserta dapat gelangnya. Jadi untuk pengantar atau official atau orang tua yang pengen ikut makan bisa beli gelangnya nanti di panitia untuk ikut makan ya. Tapi setelah makan ditutup waktu kita UPP nanti diperbolehkan kok masuk ke area makannya itu. Nanti kita mengikuti ketentuan dari pihak venue-nya. Venue-nya. Jadi nanti begitu podium kita buka area makannya, tapi sebelum itu kita khusus hanya untuk peserta. Peserta ya. Jadi kalau saya cuma menemani, itu bayar juga. Tetap masuk di area itu untuk orang tua atau official. Bayar juga ya. Malah sebenarnya kalau boleh jujur jatuhnya lebih murah daripada karena nggak dapat pajak, nggak kena pajak. Pastinya pajaknya udah masuk. Pajaknya udah masuk. Lebih murah lah karena kita kan grup ya. Jadi nggak apa-apa nanti kalau orang tua pengen makan bareng anaknya boleh kok. Tinggal beli gelangnya aja masuk dah. Karena ini sekali lagi kita mematuhi ketentuan dari pihak venue. Betul. Venue kita mematuhi peraturan restorannya. Tadi wave sudah dibahas ya. Sudah. Terus kemudian deviasi terus sudah. Untuk finish kita nanti akan ada kaos finisher juga buat peserta nanti menunjukkan gelangnya. Jadi tolong dipakai gelangnya, nanti kita centang di situ. Jadi untuk ada satu kategori lagi ya, non kompetitif. Non kompetitif. Kalau non kompetitif tuh enak. Jadi nanti COT-nya sampai 10.30 di finish ditungguin 10.30. Jadi memang tidak ada hadiah, tapi waktu tetap tercatat. Nanti ada kejutan hadiah menarik lah buat teman-teman yang non competition dari sponsor ya. Ngomong sponsor nih, apa aja sponsor di event kali ini, Mas Bang? Sponsor utama jelas Ramen CIA ya. Terus Ramen CIA, terus Ramen CIA tuh ternyata by Redimix ya. Bekerja sama dengan Redimix, tau kan yang beton-beton banyak tuh. Terus kita ada Performance Lab. Itu untuk nanti satu lagi ini yang belum di-share kemarin, ternyata ada kejutan untuk pemenang kategori Men Elite, Women Open, Men Master A, Men Master B akan mendapatkan tes gratis ya. Yaitu winnernya VO2 Max dan Rest Metabolic Rate ya. Itu kalau ditunaikan lumayan 7 jutaan. Lumayan itu. Lumayan jutaan. Jadi ini Performance Lab mendukung kita untuk acara ini. Terima kasih Performance Lab. Kemudian ada Yuasa Baterai. Ada yang nggak mau disebut juga. Donatur. Ada HK Utama Karya. Cellular World. Terus kita didukung oleh ICF juga, Pemprov Bali. Terima kasih banyak ICF telah memberikan dukungan untuk acara kita pembibitan. Terus ada Red Bull sama Aqua untuk refreshment. Nanti Red Bullnya menarik lah kafein, seger pokoknya ya. Terus ada kalau dari ambulan nanti kita disupport dari Murni Teguh dan Surya Usada. Selain sponsor-sponsor yang menempel di baju jersey Ubung 2025, itu tadi tambahan-tambahan sponsor untuk ngajak gunung Itu ada Wisa, Konato Factory, GPI Asia, toko kosmetik Karisa, Jaya Wijaya Audio, ada JBL ngasih hadiah. Kuda Macan juga itu pemenang dari Men Elite dan Women Open kita nanti kasih dapat jersey Kuda Macan. Jersey Kuda Macan. Mantap. Seru. Ada pertanyaan nih dari Agus. Caranya nih Agus Gredi ini legend kayaknya. Dulu pembalap. Dulu pembalap arak kalau. Caranya biar menang gimana kakak supaya jadi King of Bali Mountain? Wah, nggak cocok kalau kamu Gus.
Kalau kamu king of mouth, ya, ya latihan yang banyak, ya. Ya, seperti ya. pepatah mengatakan kan, winner apa train? Winner train. Ya, kalau champion train. Champion train. Loser komplain. Oke, siap. Mungkin ya ini mungkin sesi tanya jawab menarik juga ya. Iya, kalau mau ada yang tanyakan bisa di sini. Jadi untuk recap aja mulai dari awal, kita startnya di Seiya Ramen jam 5 untuk pendaftarannya, jam 6 go. Karena tadi sangat kan udah ramai ya, jadi untuk keselamatan lagi-lagi semua panitia ini peraturannya berujungnya dari untuk keselamatan. Ya. Kita juga didukung oleh Polda Bali ya. Terima kasih banyak untuk Polda Bali. Kita nanti diberikan pengamanan ya di area finish dan sepanjang perjalanan kita nanti ya. Oke, ya. Terus apalagi ya kira-kira ya? Nanti mungkin kalau ada pertanyaan besok bisa ketemu kita di Respect Collection. Di Respect Collection. Di Ramen Seiya. Untuk pengambilannya harap menunjukkan kartu identitas ya. Kalau mau diwakilkan tolong menunjukkan fotonya itu fotonya. Misalkan di KTP foto gini gitu. Bisa juga. Ya nanti ditunjukkan ke panitia untuk pengambilannya. Terus apalagi ya kira-kira ya? Jaga ya. Ya nanti ada voucher juga dari ramen kalau mau nyoba ramen saya. 50 peserta pertama. Pengambil RPC pertama dapat voucher ramen gratis. Ramen gratis, Bro. Ini ramennya asli dari Jepang loh, Bro. Di Indonesia paling outletnya ini yang pertama kan ya, yang di Sesetan ya. Nah, yang kedua enggak tahu nih di mana nih. Pokoknya ini yang pertama, Bro. Ini yang pertama, Bro. Rasanya otentik. Jadi mereka itu kemarin itu bilangnya bumbunya itu diambil diimpor langsung dari Jepang. Otentik. Jadi kalau mau buat carbo loading kan besoknya nanjak cocok. Nanti kan tinggal datang aja awal-awalan biar dapat 50 voucher pertamanya ya. Terus dagingnya kan daging sapi juga protein kan. Buat besoknya itu kan. Benar. Terus apalagi ya kira-kira yang jadi nanti untuk pemenang kita elit akan diambil 5. Sebelumnya kan 3 terus ternyata ada tambahan dari sponsor untuk menambah pemenangnya jadi 5 orang. Prayut juga 5. Jadi kita elit paling atas paling atas dan paling bawah. Karena kan pembinaan. Karena Prayut ini kan tujuannya kita. Jadi kita tuh Bunga Akademi kan visi misinya pembinaan atlet-atlet sedari muda, sedari dini ya. Jadi kita mau memberikan apresiasi buat adik-adik yang udah mau berjuang gitu. Terus itu jadi ada tambahan kemarin dari sponsor Konato Bakery yang selalu mendukung kita untuk melaksanakan acara ini. Akhirnya ditambahin untuk elit ada 2 dan juga Pro Ayu juga ada 2. Jadi terima kasih Konato Bakery untuk dukungannya dalam acara ini. Kayaknya ini yang rame nih Prayut. Prayut ini ya. Prayut itu kemarin saya lihat kalau nggak salah 27 orang. 27 atau 26 rame. Jadi sesuai dengan visi Bali. Ternyata paling banyak Prayut. Prayut sesuai dengan visi kita. Gitu aja sih. Nanti kita upload ini di Instagram dan juga di YouTube ya. Nanti itu kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar, langsung aja ditulis di komentar atau besok ketemu di Ramen Seiya. Ya. Jam 3 sampai jam 5. Ya. Siap. Technical meeting udah. Kalau ada pertanyaan nanti tinggal disampaikan. Oke. Sampai ketemu di Ramen Seiya ya. Ramen Seiya. Kita nggak ketemu pagi. Iya, ketemu. Pagi ini masing-masing. Respect Collection besok ya. Untuk ngambil. Oke semuanya. Yuk.